tugas dari dasar kesehatan reproduksi. Ya, sudah. Silakan. Sebelumnya saya akan menyampaikan terlebih dahulu capaian pembelajaran mata kuliah dasar kesehatan reproduksi atau KIA. Di sini di mana mahasiswa mampu memahami mengenai konsep, masalah, dan perkembangan kesehatan ibu dan anak di Indonesia, serta upaya-upaya dalam yang telah diberikan kesehatan ibu dan anak. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari dasar pertama kesehatan ibu dan anak. Jadi upaya kesehatan ibu dan anak adalah upaya di bidang kesehatan yang menyangkut pelayanan saya akan dan pemeliharaan terlebih dahulu bersalin pembelajaran mata kuliah dasar kesehatan balita serta anak atau KIA sekolah. Di sini di mana mahasiswa pemberdayaan masyarakat bidang KIA mampu memahami mengenai konsep, masalah, masyarakat perkembangan kesehatan ibu dan anak di Indonesia serta upaya-upaya dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak dari aspek non-klinis terkait kehamilan dan persalinan. Yang pertama, kesehatan ibu dan anak. Jadi upaya kesehatan ibu dan anak adalah upaya di bidang kesehatan yang menyangkut pelayanan menjadi masalah pemeliharaan ibu hamil di Indonesia. Hal ini dikarenakan masih tingginya angka kematian ibu atau prasekolah merupakan angka pemberdayaan masyarakat bidang KIA merupakan yang ada di Indonesia. Memfasilitasi ibu dan anak merupakan kelompok yang kesiagaan masyarakat terkait dengan kehamilan, persalinan, nifas, dan bayi baru lahir dari aspek menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2017. KI adalah jumlah kematian ibu selama masalah kesehatan ibu dan persalinan dan masalah kesehatan ibu dan anak masih menjadi masalah kesehatan di Indonesia. Hal ini dikarenakan masih tingginya angka kematian ibu atau AKI merupakan angka kematian bayi atau AKB 100.000 kelahiran yang ada di Indonesia. Ibu dan anak merupakan kelompok yang selama hamil berbeda-beda terkait dengan kehamilan, persalinan, nifas, dan bayi dipengaruhi oleh riwayat menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2017. Pada tahun 2011 adalah jumlah kematian ibu selama masa kehamilan, persalinan, dan nifas yang disebabkan oleh penambahan berat badan selama kehamilan, nifas atau selain melihat penambahan berat badan selama kehamilan, sebab-sebab lain seperti kecelakaan juga dapat dilihat dari jatuh dengan atas atau lila 100.000 kelahiran hidup. Itu nyata dengan rekan kebutuhan gizi satu tim atau rekan selama hamil berbeda-beda, berbagi tugas dan bekerja secara bersamaan untuk dipengaruhi oleh riwayat kesehatan dan status gizi sebelumnya. Menurut Sulistianingsih, pada hamil yang mengalami KEK dapat beresiko mengalami anemia, status gizi ibu hamil dapat dilakukan dengan melihat berat badan selama kehamilan bertambah secara normal dan berat badan selama kehamilan serta menurunkan status gizi ibu hamil juga dapat dilihat dari persalinan sehingga menyebabkan terjadinya persalinan sulit dengan lama. Itu nyata dengan rekan prematur, pendarahan satu tim atau rekan postpartum, berbadan tindakan tugas dan bekerja secara bersamaan untuk membuat presentasi yang hebat. KEK pada ibu hamil juga berdampak pada janin seperti ibu hamil yang mengalami KEK dapat beresiko mengalami anemia, bayi lahir mati, darahan, asfiksia, dan lahir dengan berat badan ibu. Hal tersebut merupakan salah satu penyebab meningkatkan infeksi serta menurunkan banyak kekuatan otot yang membantu proses persalinan sehingga menyebabkan terjadinya penyebab persalinan sulit dan lama, persalinan antara prematur, pendarahan untuk pemenuhan kebutuhan dan tindakan pengeluaran energi sesar. Keadaan gizi ibu hamil dipengaruhi oleh ketidakseimbangan antara juga berdampak pada janin seperti gangguan menderita penyakit infeksi dan keadaan bayi lahir mati, ekonomi. Asupan gizi ibu hamil sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan janin. Hal tersebut merupakan salah satu penyebab pada ibu hamil dan AKB terbanyak mencegah terjadinya berat badan lahir rendah atau BBR. Secara spesifik, dan penyebab KEK adalah akibat dari ketidakseimbangan antara asupan
asupan. Di sini juga ada permasalahan kebutuhan dan seperti anemia pada ibu hamil, keadaan gizi ibu hamil dipengaruhi oleh ketidakseimbangan antara asupan gizi. Yang ketiga ada persalinan menderita penyakit infeksi dan keadaan sosial ekonomi. Asupan gizi ibu hamil sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan janin dan pelayanan gizi yang permasalahan yang ada mengenai kelangsungan hidup seperti kesakitan, mencegah terjadinya berat badan, diare dan BBLR, kecacatan atau kebutuhan khusus, kualitas hidup, tumbuh kembang, perlindungan, yaitu hukum. Di sini juga ada permasalahan seperti anemia pada ibu hamil, mengenai perkembangan kesehatan ibu dan anak di Indonesia. Menurut WHO, angka kematian yang ketiga ada umumnya terjadi akibat komplikasi saat dan pasca kehamilan yang mencapai 100.000 pelayanan keluarga berencana hingga pada tahun 2018 dan pelayanan 19. Permasalahan yang ada masih sangat tinggi dengan 305 per imunisasi 1.000 kelahiran BBLR. Kecacatan atau kebutuhan khusus, kualitas hidup Budi Harsana dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia yang merupakan ketua komite ilmiah mengenai perkembangan kesehatan ibu dan anak di Indonesia. Menurut WHO, angka kematian dapat disebabkan oleh terjadi kehamilan yang kurang matang saat dan sehingga perempuan yang mencapai banyak kelahiran hidup terlalu muda hingga pada tahun 2018-2019 kesehatan di Indonesia masih sangat tinggi dengan 305 masalah angka kematian ibu atau kelahiran hidup. Diawali dengan kesehatan di sekolah, kemudian terkait dengan dari reproduksi remaja, selanjutnya ke program tentang pelayanan antenatal care atau persalinan dan pelayanan pada bayi ICIFPRH. Kementerian Kesehatan juga dapat disebabkan oleh perluasan kehamilan yang kurang pelayanan seperti sehingga perempuan tenaga kesehatan di daerah terpencil yang memang jangkauan pelayanannya masih dirasa. Kesehatan kedua melengkapi sarana dan prasarana yang mengatasi masalah kesehatan ibu baik fasilitas kesehatan dasar dengan rujukan kesehatan di sekolah. Kemudian akan disediakan dalam satu kesatuan dengan sistem layanan kesehatan tentang pelayanan antenatal care pemahaman masyarakat dan pelayanan pada bayi. Dan yang kelima, mengembangkan riset operasional. Kementerian Kesehatan juga melakukan perluasan akses serta mutu pelayanan seperti ada banyak upaya-upaya dalam di daerah kesehatan ibu dan anak yang memang jangkauan peraturan Menteri Kesehatan masih dirasa. Yang kedua, melengkapi sarana dan prasarana yang ada di garing 52 kesehatan baik fasilitas kesehatan dasar maupun strategis Kementerian Kesehatan tahun 2015 obat akan disediakan dalam satu yang mengacu pada visi layanan kesehatan. Yang keempat, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang rencana pembangunan dan yang kelima, mengembangkan riset operasional secara sederhana. Pembangunan kesehatan Indonesia periode 2015-2019 adapun upaya-upaya dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak gizi masyarakat berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan ditetapkan rencana strategis Kementerian Kesehatan tahun 2015-2019 yang mengacu pada visi misi dan nawacita antara lain yang pertama rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN tahun 2015-2019 anak. Yang kedua, kesehatan Indonesia periode 2015-2019 adalah meningkatkan derajat kesehatan dan akses dan mutu pelayanan melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan di daerah terpencil dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu Indonesia Sehat. Dan yang kelima, memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin, serta yang keenam yaitu meningkatkan responsivitas sistem kesehatan. Meningkatkan status kesehatan untuk cara menjaga kesehatan ibu dan anak, kita dapat meningkatkan dengan menerapkan pengendalian penyakit, makan yang sehat. Yang ketiga, meningkatkan akses sangat berpengaruh terhadap pelayanan kesehatan ibu dan anak dan rujukan terutama di daerah ideal berdasarkan dan manusia berdasarkan. Yang keempat, meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan tidur yang berbeda-beda Kartu Indonesia Sehat dan menghindari paparan asap rokok, tenaga kesehatan, obat yang terakhir itu menjaga kebersihan diri dan meningkatkan responsivitas sistem kesehatan.
Itulah tadi sedikit presentasi yang dapat cara menjaga kesehatan ibu dan anak kita dapat melakukan dengan menerapkan pola makan yang sehat. Pola makan yang sehat sangat berpengaruh terhadap kesehatan ibu dan anak. Memenuhi waktu tidur yang ideal berdasarkan manusia memiliki kebutuhan waktu tidur yang berbeda-beda. Yang ketiga yaitu menghindari paparan asap rokok dan serta yang terakhir itu menjaga kebersihan diri dan lingkungan.